Tiga. Yuk, udah ketek belum? Ini nih baru nih dah. Tuh, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Abdul Rashid Firdaus. Nama saya Rasen Diatama. Nama saya Bilan Fakridiana. Kami dari SMA Assalam. Dalam debat kali ini, kami berposisi sebagai oposisi. Pernah nggak sih kalian ini ya, kalau belajar nih, terus sambil dengerin materi yang dijelasin sama ibu bapak guru, walaupun materinya agak rumit nih atau sedikit rumit, terus tiba-tiba kalian berpikiran nih, kita belajar ini apa gunanya sih? Emangnya berguna ya belajar ini? Apakah ada manfaatnya belajar ini? Pertanyaan itu bukan tanda arti dari kalian malas, bukan, tapi tanda bahwa kita penasaran tentang makna. Nah, dan itu mungkin adalah hal yang wajar karena kalian, mungkin kita semua di sini pernah merasakan itu, bertanya-tanya, tapi itu adalah hal yang wajar. Nah, seharusnya pertanyaan itu dijawab oleh kurikulum, karena kurikulum adalah kompas dari seluruh perjalanan panjang pendidikan kita. Tanpa kurikulum, pendidikan kita kayak kapal berlayar tapi tanpa arah, sekilas jalan tapi nggak tahu mau kemana. Nah, jadi ngomongin kurikulum, apa sih kurikulum itu? Sebenarnya apa kurikulum? Secara sederhana, kurikulum adalah rangkaian tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dirancang untuk membentuk peserta didik. Bukan cuma soal apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diajarkan, tapi juga bagaimana cara mengajarkannya, untuk apa tujuan akhirnya, dan bagaimana tahu proses berhasil atau belum. Misalnya, kalau kita ingin generasi muda yang lebih kritis dan kreatif, maka kurikulumnya harus memberi ruang untuk wadah sebagai tempat diskusi, eksperimen, bahkan gagal dan belajar dari kegagalan. Kalau kita cuma fokus ke hafalan dan ujian, ya jangan kaget kalau yang tumbuh bukan pemikir, tapi cuma sekedar penghafal soal. Lalu seperti apa sih kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik, pertama, relevan. Kurikulum harus nyambung sama kenyataan. Jangan sampai siswa belajar tentang teori ekonomi panjang lebar, tapi nggak bisa bedain diskon di toko mana yang lebih hemat. Belajar kimia, tapi nggak tahu sabun kok bisa ngilangin minyak. Kalau nggak relevan, siswa merasa belajar itu cuma buat ujian, bukan buat hidup. Yang kedua, fleksibel. Setiap sekolah punya karakter unik, setiap murid punya gaya belajar masing-masing. Ada yang paham lewat gambar, ada yang paham lewat praktik, ada juga yang paham lewat cerita. Kurikulum yang baik itu gak kaku. Mereka memberi ruang bagi guru dan siswa untuk menyelesaikan cara belajar mereka secara kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, terstruktur tapi manusiawi. Artinya kurikulum itu harus punya arah yang jelas, ada jenjangnya, ada urutannya, tapi juga tidak menekan murid dengan standar yang terlalu seragam. Tapi untuk membentuk manusia-manusia yang bukan seperti robot, manusia yang berpikir jernih, bertindak kreatif, yang positif, jujur, punya kepedulian terhadap sosial. Jadi bukan cuma pintar, tapi peserta didik juga harus peka. Yang kelima, evaluatif dan dinamis. Kurikulum yang baik selalu membuka diri terhadap perubahan. Kurikulum yang baik juga harus mengikuti perkembangan zaman, karena zaman terus bergerak, teknologi berubah, dunia kerja juga berubah, otomatis cara berpikir generasi muda ya juga berubah. Tapi perubahan itu harus berdasarkan riset dan kebutuhan nyata, bukan sekedar ikut tren atau tekanan dari politik. Dan juga ada satu hal yang penting, kurikulum bukan hanya milik pemerintah, dia milik kita, milik keluarga, milik orang tua, milik guru, milik siswa.
mungkin dari masyarakat juga. Bayangin kalau siswa dilibatkan dalam merancang kurikulum, otomatis mereka bisa ngasih masukan tentang apa yang relevan, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka ingin belajar. Bayangin kalau guru-guru juga diberi kepercayaan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks lokal mereka. Pasti proses belajar akan terasa lebih hidup dan lebih memanusiakan. Kami dari partai oposisi, kami dan saya sangat tidak mendukung kurikulum berubah tanpa arah sewaktu-waktu seenaknya petinggi. Ini bayangkan saja dalam suatu ajaran baru ada satu kalimat simpel sederhana, tapi bisa bikin guru dan siswa geger. Kalimatnya adalah mulai tahun ajaran ini kita pakai kurikulum baru ya. Kalimat yang nampaknya emang simpel itu, tapi dampaknya sangat dalam. Itu ibarat kita membaca baru setengah halaman, mungkin belum ada setengah, kita harus dipaksa baca halaman setelahnya lagi tanpa tahu halaman kita sebelumnya itu apa, dan kita harus memahami halaman yang baru ini. Dan karena perubahan kurikulum yang sangat tidak kondusif ini akan banyak dampak negatif, dampak serius yang akan mempengaruhi cara pendidikan kita. Nomor satu adalah guru menjadi bingung karena apa? Kurikulum baru, buku baru, cara penilaian baru, pendekatan baru. Kita sebagai murid yang ingin menuntut ilmu, tapi guru tidak tahu harus mengajar apa karena bukunya yang sekarang tidak sesuai kurikulum dan lain sebagainya. Jadi guru harus berimprovisasi. Karena guru berimprovisasi, murid jadi semakin bingung karena yang diimprovisasikan tidak ada di buku. Guru pun jadi bingung lagi dan anak-anak menjadi hilang arah. Nomor dua, murid menjadi korban ketidakkonsistenan. Ini contoh seperti perubahan kemarin dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Dari semuanya penjurusan IPS dan IPA sekarang menjadi satu. Kita sebagai anak IPS yang mungkin tidak tahu sama sekali IPA, fisika, kimia, biologi, dan tahun depannya kita harus belajar dan kita harus ulangan, dan nilai itu penting untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Kita merasa bahwa diri kita tidak kompeten, diri kita tidak bisa mengerjakan hal-hal seperti itu, padahal salahnya tidak sepenuhnya di kita, salahnya salahnya ada di sistemnya. Nomor tiga, menjadi beban emosi dan psikologis bagi siswa. Dan bukan hanya siswa doang, siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Ya bayangin guru yang sebelumnya biasanya mungkin ada yang ngajar alat tradisional, besoknya harus mengajar dengan cara modern karena kurikulum sekarang yang menuntut modernisasi. Karena gurunya yang mungkin gaptek dan muridnya yang emang manut, jadi emang agak susah. Dan yang keempat, kurikulum terkesan hanya mendukung untuk sekolah yang mempunyai fasilitas yang bagus, yang mumpuni. Sekolah yang fasilitasnya tidak bagus tidak akan bisa mengikuti alur kurikulum yang sekarang, kurikulum modernisasi ini. Jadi kurikulum yang baru mungkin akan menjadikan sekolah favorit makin melejit dan sekolah-sekolah lain mungkin makin turun. Yang paling penting dari poin kedua ini adalah kita bisa jadi kehilangan arah. Kita harus bertanya-tanya, apakah anak-anak Indonesia lebih merdeka berpikir atau lebih gampang belajar? Karena pada akhirnya kurikulum bukan berarti yang paling cepat berganti, tapi makna apa yang didapat dari kurikulum tersebut. Jika kita membangun kurikulum di atas fondasi yang tidak jelas, sama saja kita membangun bangunan di atas pasir. Menurut saya, kurikulum baru ini harus didasari pada dasar berikut. Saya selaku oposisi akan menjabarkan hal-hal berikut secara rinci agar kurikulum baru ini tidak menjadi sebuah malapetaka bagi pendidikan di Indonesia. Perubahan memang perlu, namun perubahan yang tidak pasti, seperti layaknya manusia ketika dia
ke Dufan, lalu dia mencoba roller coaster, dan dia di roller coaster tersebut tidak ada pengamannya sama sekali. Seperti itulah perubahan yang tidak pasti. Pertanyaannya kurikulum di Indonesia. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya perubahan kurikulum baru tersebut menjadi sebuah peluang yang diinginkan, bukan sebagai bencana atau sebagai beban yang tidak diharapkan? Jawabannya satu, transisi. Mengapa transisi? Karena perubahan yang baik didasari pada hal-hal yang secara teratur, secara perlahan, dan secara terinci agar menjadi sesuatu yang pasti. Lalu bagaimana solusinya agar perubahan tersebut jadi baik, kurikulum tersebut menjadi sebagai kurikulum yang merdeka, yang hebat seperti saat ini? Pertama, latih gurunya, bukan buru-buru mengganti sistemnya. Seperti ketika kurikulum selalu rilis, guru-guru biasanya pihak pertama yang dijadikan kurikulum tersebut sebagai bahan ajar, dan dia harus siap untuk menghadapi hal tersebut. Tapi realitanya pelatihan guru-guru kadang terlambat, lalu seringkali telat, seringkali terlambat, seringkali juga tidak sesuai yang diharapkan, lalu workshop cuma 1-2 hari, bahkan jarang sekali, dan ini ujung-ujungnya juga bakal jadi formalitas. Padahal guru juga bukan sebagai penganut kurikulum atau sebagai penerima kurikulum aja, namun sebagai jalan antara sistem, sebagai jembatan antara sistem dan dan murid. Maka jika jembatannya goyah, maka tidak bisa dimuri, siswanya akan jatuh. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikan pelatihan yang berkelanjutan bagi seorang pelajar, bagi seorang pengajar. Bukan hanya cuma riset, bukan hanya cuma seminar ringan ataupun pengarahan yang sederhana, namun sebagai pengarahan yang intensif, yang dalamnya terdapat forum belajar, terus ada moderatornya, dan sebagai orang-orang terpilih atau orang-orang yang punya ilmu yang mumpuni, yang sebagai pengarahan bagi pengajar tersebut agar menjadikan kurikulum tersebut menjadi kurikulum yang bagus. Lalu poin keduanya, persiapkan bahan ajar sejak awal. Jadi banyak terjadi kasus ketika kurikulum sudah fix, kurikulum sudah mau dijadikan skala nasional, namun bahan ajarnya malah yang belum matang. Padahal bahan ajar tersebut sebagai penunjuk arah bagi guru-guru agar guru-guru tersebut masih jadi berinovasi ataupun guru tersebut jadi mumpuni dalam pengajaran di kelas, dan juga murid-murid agar tidak kebingungan, karena apabila terjadi hal tersebut maka pelajaran di kelas malah tidak relevan. Akhir kata dari kami, pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dari pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.